warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Taufik dan rekan-rekan saya ada Nini Rahayu, Tika Agustina, Fatia Nur Latifah, dan Jahratul Hanifah. Di sini kami dari IKIP Budi Utomo Malang ingin menyampaikan konsep dasar pendidikan. Fungsi pendidikan. Yang pertama, menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk ikut ambil bagian dalam demokrasi. Yang kedua, mengembangkan bakat yang dimiliki oleh setiap orang demi kepentingan pribadi dan masyarakat. Yang ketiga, mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat mencari nafkah. Yang keempat, melestarikan budaya. Yang kelima, mengurangi pengendalian orang tua. Yang keenam, sebagai sarana untuk mengakomodir perselisihan paham atau perbedaan pandangan antara pihak satu dan yang lainnya. Yang ketujuh, menjaga sistem kelas sosial. Yang kedelapan, pendidikan sekolah dianggap mampu memperpanjang masa remaja seseorang karena peserta didik dianggap masih bergantung secara psikologis dan finansial orang tua. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah hendak dicapai atau hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Ada 4 macam tujuan pendidikan yang tingkatan dan luasnya berlainan, yaitu tujuan pendidikan atau pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. 1. Tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan umum atau pendidikan nasional, tujuan pendidikan ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau negara tentang ciri-ciri seorang manusia yang dihasilkan proses pendidikan atau manusia yang terdidik. Adapun yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama. 2. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan pendidikan yang akan dicapainya oleh suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional itu sendiri harus bersumber dari tujuan umum pendidikan dan merupakan penjabaran tujuan umum yang telah digariskan oleh negara. Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsi dan tugas yang harus dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu. Pengaruh perumusan tujuan institusional. 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Kekhususan setiap lembaga. 3. Tingkat usia peserta didik. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu untuk mencapai pola perilaku dan kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga, yang sebenarnya merupakan tujuan institusional dari oleh bagan pendidikan tersebut.
Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan secara formal pada kegiatan kurikuler yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan tujuan institusional, tetapi tidak boleh menyimpang dari tujuan institusional. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dan tujuan institusional yang berarti lebih khusus daripada tujuan institusional. 4. Tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan anak didik sesudah melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan dan berhasil. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah selesai proses belajar mengajar atau program pengajaran. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler yang merupakan perubahan sikap atau tingkah laku secara jelas. Tujuan instruksional dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Dalam merumuskan tujuan-tujuan instruksional ini, terlebih-lebih tujuan instruksional khusus harus berorientasi pada peserta didik atau kepada output oriented. Tujuan instruksional akan mempengaruhi pemilihan materi, metode, strategi, dan lainnya demi mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan. Secara umum, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang sehat dan cerdas dengan kepribadian kuat, religius, dan menjunjung tinggi budaya luhur. Kesadaran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran moral hukum yang tinggi dan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang batasan-batasan pendidikan. Batasan-batasan pendidikan terdiri yaitu dari dua. Yang pertama adalah pendidikan sebagai proses, yaitu pendidikan mengacu pada tindakan mengembangkan kecerdasan, kemampuan berpikir kritis, pemahaman sosial dan budaya, dan pemahaman diri sendiri. Pendidikan dipandang sebagai proses aktif dan dinamis yang berlangsung secara terus-menerus, baik secara formal maupun informal. Berikutnya yaitu pendidikan sebagai produk, sesuatu yang dihasilkan dari input tertentu yang dalam hal ini adalah instruksi dan pengalaman. Pengalaman yang diterima melalui pembelajaran, yakni pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai sosial dan budaya, merupakan hasil dari sebuah pembelajaran tersebut. Batasan-batasan pendidikan menurut fungsinya. Batasan-batasan pendidikan menurut fungsinya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Proses transformasi budaya. 2. Proses pembentukan pribadi. Proses menyiapkan warga negara. 4. Proses menyiapkan tenaga kerja. 5. Definisi pendidikan menurut GBHN. Proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini yang perlu ditransformasikan, misalnya bahasa sehari-hari, kebiasaan menerima tamu, makanan sehari-hari, proses perkawinan. Pendidikan sebagai produk, sesuatu yang dihasilkan dari input tertentu yang dalam hal ini adalah instruksi atau pengalaman yang diterima melalui pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai merupakan hasil dari sebuah pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap
pendidikan dengan sasarannya adalah peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidik ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, dan latihan dan masyarakat. Nah, yang keempat yaitu ke arah mana bimbingan ditujukan atau kita kenal dengan tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik itu. Selanjutnya yang keenam yaitu cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode yang digunakan untuk menyampaikan materi terhadap peserta didik. Dan yang terakhir adalah tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Jadi kesimpulannya, konsep dasar pendidikan berisi tentang fungsi pendidikan, tujuan pendidikan, batasan-batasan pendidikan, dan juga unsur-unsur pendidikan. Tujuannya adalah untuk memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan harus berkontribusi untuk menyelesaikan pengembangan setiap orang. Semua orang di masa kecil dan juga remaja harus menerima pendidikan yang melengkapi mereka untuk mengembangkan bakat dan pengetahuan mereka. Pendidikan dapat didapatkan baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat